Oke, oke, selamat pagi. Jadi pada pertemuan kali ini akan saya jelaskan tentang fuzzy C-means clustering ya. Gitu. Ya, jadinya fuzzy C-means ini sangat mirip dengan K-means ya. Jadinya ada istilah kalau K-means itu digital, fuzzy C-means itu analog gitu ya kalau dari pemrosesan sinyal ya, apa namanya. Kalau digital itu kan sistem digital kalian apa itu ya itu kan apa namanya amplitudonya konstan itu kan ya seperti jadi keanggotaan klasternya juga konstan kalau K-means kalau posisi means ya ada yang klaster ini banget ada yang ya klaster ini tapi setengah-setengah gitu ya seperti itu ya jadi apa namanya kalau kalian dengar istilah soft clustering gitu ya apa nama atau soft K-means itu menunjuk ke fuzzy clustering ya gitu ya selain ini juga ada Gaussian function yang ini ya apa namanya juga arahnya ke soft clustering selain fuzzy ya misalnya itu clustering di mana setiap titik dapat memiliki lebih dari satu cluster gitu ya tapi cenderungnya kemana gitu ya ini hanya dipilih mayoritasnya gitu jadinya fuzzy C-means ini apa namanya kalau nyari akurasi kadang lumayan ya. Kalau untuk data yang kontinu dia lumayan ya. Bagus ya. Nah, tapi juga misalnya untuk data dengan atribut yang banyak gitu kan pasti yang paling bagus menggunakan SVM ya. SVM support vector machine ya gitu misalnya. Itu juga sebenarnya kalau sempat saya mau jelasin juga clustering pakai SVM itu ya untuk apa namanya data dengan dimensi yang besar gitu ya. Ya, jadi kalau SVM itu jumlah kolomnya banyak, dia mantap gitu ya, mantap hasil ininya. Ya, ya itu. Jadinya di sana ini ya bisa juga menggunakan fuzzy C-means ini untuk analisis sebenarnya hasil siluet koefisiennya ini apa namanya rendah karena apa sih berapa banyak sih anggota dalam klaster A itu yang kira-kira apa namanya jaraknya ke klaster itu sebenarnya jauh sih gitu gitu ya. Jadi K-means juga sebenarnya bisa melakukan hal tersebut gitu kan ya dia dengan menghitung rata-rata apa namanya nilai dengan eh, sentroidnya gitu kan ya sentroidnya. Ya, tadinya itu juga sebenarnya jadi K-mean sama menghitung evaluasi siluet itu mirip sebenarnya gitu kan ya. Gitu. Jadi kan sama-sama pakai centroid sebenarnya gitu ya. Jadi jarak intern dari apa namanya centroid dalam satu cluster sama dibandingkan dengan cluster yang lain gitu. Itu ya kalau semakin banyak dia dekat dengan cluster lain berarti oh semakin tidak mirip gitu. Tapi dalam apa namanya itu tuh ini juga ya. Jadi kalau kalian misalnya apa namanya di lab satu gitu ngajuin ini ya ngajuin TA tentang clustering gitu misalnya atau lab 3 juga bisa di bawah Bu Budi gitu ya misalnya. Itu kalau datanya justru eh, kelihatan banget sebelum diproses cluster itu apa namanya range-nya terkotak-kotak atau terpisah itu apa namanya bisa jadi nanti justru dibilang tidak layak gitu ya. Kenapa gitu? Ya karena itu bisa dihitung pakai ini ya, pakai apa namanya? Ya, nggak mesti pakai cluster. Jadi sebenarnya apa namanya akurasi atau ketinggian clustering itu sebenarnya tujuannya apa sih gitu kan ya? Kalau emang datanya itu eh, hasil siluet koefisiennya adalah satu, berarti itu sebenarnya datanya itu layak nggak sih dilakukan clustering gitu juga itu jadi tidak layak. Kenapa tidak layak? Itu karena apa namanya kalau emang nilainya satu berarti itu sangat mudah dipisahkan oleh manusia gitu ya. Pakai Excel juga bisa gitu misalnya. Tinggal di Excel pakai if gitu ya pakai if ya jika di atas 50 sama dengan sekian jika ini sama dengan sekian gitu nah itu ketika datanya sedikit ya datanya mungkin cuma 100 gitu kalau 100 mungkin kita bisa kurang dari 1 jam pakai Excel bisa melakukan clustering gitu ya misalnya secara manual melihat ini ya
apa aja pakai nilai apa namanya jika di atas sekian kayak gitu ya pakai itu habis masuk cluster ini gitu. Nah, tapi ketika datanya 3.000 gitu kan susah ya jadinya itu juga makanya apa namanya sekarang jumlah data gitu juga ini ya menentukan gitu ya. Itu jadinya kan sekarang juga ini ya apa namanya tapi saya fuzzy si means-nya ngoding dari nol gitu kan ya ngoding dari nol kalau ngoding dari nol tuh keterbaruan ya menurut saya enggak gitu kan ya. Kenapa enggak baru? Karena algoritmanya sendiri kan sudah ada. Di coding ulang juga untuk apa? Justru kalau di coding ulang tuh bisa ada salah coding dan apa namanya tidak sama perbandingannya tidak sama dengan fuzzy Siemens yang sudah ada sebelumnya gitu kan misalnya atau dengan algoritma yang lainnya gitu kan ya seperti itu. Itu salah satu fungsi dari apa namanya fuzzy Siemens ya bisa bisa tahu eh, data yang hasil cluster itu sebenarnya seberapa strict sih terhadap cluster itu sendiri. Jadinya dari derajat keanggotaan fuzzy Siemens itu sendiri kita bisa tahu efisiensi apa namanya koefisien siluetnya dari ini gitu ya kurang lebih ya. Ya, clustering dan persamaan data gitu kan ya. Clustering atau analisis cluster melibatkan pertama titik-titik cluster sebagian empat sehingga item-item yang cluster sama semirip mungkin. Jadi kita menempatkan semirip mungkin. Jadinya uh, nggak mungkin dong kita bisa gini ya. Apa namanya jarak ke centroid A dari keanggotaannya 0,4 yang lagi satunya 0,7 gitu. Nggak mungkin yang 0,4-nya dipilih. Nah, ini juga ya mungkin di sini banyak yang udah ngambil mata kuliah fuzzy logic gitu kan ya Pak Gibran ya kalau nggak salah ya. Itu jadi itu kan kalau derajat keanggotaan fuzzy itu tergantung daerah abunya itu kan bukan persentase gitu ya. Jadi itu juga kalau kalian ngajuin TA tentang fuzzy gitu misalnya kalau misalnya derajat keanggotaan dari masing-masing fungsi apa masing-masing membership functionnya itu tidak beririsan itu untuk apa difazikan gitu loh salah satunya itu ya. Jadi dibikinlah beririsan gitu ya, dibikinlah beririsan. Kalau nggak gitu tidak ada kecenderungannya gitu lebih kemana gitu ya. Pasti nggak beririsan kalau misalnya tidak ketemu gitu ya antar dua apa membership function gitu. Ya, misalnya fungsinya fuzzy kan gitu ya. Itu juga. Makanya desain dari apa namanya? Desain dari membership function juga sering dikritik kalau nanti kalian mengajukan TA itu gitu ya. Kenapa saya bahas TH ya? TA di sini karena ini juga ya apa namanya? Ini kan rata-rata angkatan atas yang mau ngambil TA kan ya, jadi ya cocok lah gitu ya saya bahas TA di sini. Ya nanti misalnya kalian mau ngajuin tentang fuzzy gitu ya, tentang pemrosesan citra digital juga nanti banyak menggunakan fuzzy Siemens ya karena warna gitu kan ya warna itu juga apa namanya sesuatu yang tidak pasti gitu ya nggak ada yang benar-benar hijau nggak ada yang benar-benar merah tapi campuran gitu kan ya misalnya ya menghasilkan oranye ya itu. So, ya itu ya ada agak mau agak keunguan dikit tambahi biru dikit kan gitu ya semua abu-abu ya tapi yang paling dominan mana sih gitu kalau oranye lebih dominan hijau gitu ya misalnya ya itu benar nggak sih nggak tahu ya coba nanti ya itu menarik ya sebenarnya sedangkan ya jadi itu juga ya bisa dilakukan ya untuk apa namanya ekstraksi ciri menggunakan RGB juga bisa ini ya, analisisnya menggunakan fuzzy Siemens juga menarik ya dapat mungkin berbeda ya jadi dapat mungkin berbeda gitu ya dengan yang lain gitu ya sama kayak itu ya ada ya cluster ya melalui langkah-langkah ya kesamaan ukuran kesamaan yang melalui jarak konektivitas dan intensitas yang kita bahas di ini ya slide clustering secara umum ya jadi hard and soft clustering ya sini ya jadinya yang non fuzzy clustering disebut dengan hard clustering itu ya dia satu atau nol gitu cluster ini atau bukan cluster ini gitu ya seperti itu ya dia tetap anu ya, tegas lah gitu tegas ya nggak nggak abu-abu gitu. Hitam atau putih gitu. Ya, dalam fase clustering titik berpotensi menjadi bagian dari beberapa cluster tapi potensi terbesarnya di mana gitu. Jadi semakin banyak daerah abu berarti semakin data itu susah dibedakan gitu ya. Jadi di sini juga jumlah keabuannya itu ditentukan dari jumlah cluster ya, jumlah cluster. Misalnya ada cluster A sama cluster B gitu kan ya.
Ada satu data ya, ada jangan satu dah, ada 10 data yang 0,4 ke klaster A, 0,7 ke klaster B gitu ya di sana. Apa namanya dari situ coba kita bikin cluster ya kan bagi dua tapi bagi tiga gitu ya, bagi tiga ternyata di cluster C ya, clusternya itu antara A dan B gitu misalnya itu ternyata ada yang selama ini 0,4 ke A 0,7 ke B itu apa namanya ternyata pas jadi 0,9 di C gitu misalnya gitu ya, seperti itu. Jadinya saya nanti definisi sentroid dari dan di A dan B itu juga berubah ya. Setelah dibagi tiga berubah gitu. Jadi lebih strict dia gitu ya, lebih strict. Beririsat juga dengan C, tapi dengan C itu selisihnya mungkin 0,1 sama 9 0,9,8 kayak gitu misalnya gitu ya. Seperti itu ya. Jadinya bukan persentase ya, fase itu bukan persentase. Jadinya kalau satunya 20%, satunya nggak mesti 80% ya, bisa lebih gitu ya. Kalau semakin besar darah abunya bisa 40 sama 80 gitu misalnya gitu ya bisa ya. Atau bisa 60 sama 80 gitu bisa. Jadi berarti itu ya daerah yang kelebihan gitu. 80 sama 60 berarti kan 4 ya. 4 bagian itu adalah bagian yang beririsan kayak gitu ya. Karena kalau fase ya. Itu ini nilai keanggotaan. Jadi masing-masing itu ada tag-nya gitu ya, ada tag-nya. Ini misalnya kita mengaku sebuah hobi gitu ya. Saya hobi ini gitu. Tapi kan ada orang yang hobinya apa namanya maksimal banget di bidang itu misalnya. Oh, saya hobi ngakunya gitu ya. Ngakunya misalnya hobi sepeda gitu misalnya. Ya sekedar naik sepeda keliling komplek beda dong dengan orang yang hobi sepeda beneran mendaki gunung melewati lembah gitu kan ya beda lagi. Ya, itu sampai sampai beli helm sepeda, beli baju ketat sepeda gitu ya. Beda lagi kan gitu ya, beda lagi dengan itu. Mungkin itu dari keanggotaan hobi sepedanya ya tinggi gitu dibanding orang yang sekedar naik sepeda keliling komplek gitu ya. So, gitu. Ya, nilai keanggotaan menunjukkan sejauh mana titik milik suatu kata ya. Dengan demikian ya titik-titik di tepi ya sebuah klaster dengan nilai keanggotaan yang lebih rendah ya sananya seperti itu ya. Jadinya apa namanya walaupun cuma naik sepeda keliling kota itu juga termasuk orang yang bersepeda gitu. Jadi itu mungkin tingkat keanggotaannya rendah jika apa namanya dalam klaster tersebut apa namanya rata-rata daripada pesepedanya emang pesepeda kelas berat gitu ya. Jadi saya juga sini semua relatif ya. Kalau fase itu semua relatif. Jadi fase itu tidak menunjuk ke ini ya, tidak menunjuk ke ciri-ciri dari orang di luar apa namanya data yang ada gitu ya. Jadi misalnya gini, ini ya, Pak masih pakai perumpamaan pesepeda gitu misalnya. Mungkin kalau di luar negeri ada orang yang pesepeda yang lebih strict sampai bikin sepeda sendiri dari nol gitu. Itu. Tapi di Indonesia misalnya nggak ada gitu ya. Di komunitas sepeda nggak ada sampai segitu. Ya, berarti dari keanggotaannya nggak mungkin nilai satunya yang sama kayak luar negeri karena itu di luar scope data gitu, di luar dunia data ini gitu ya. Seperti ini semua apa namanya definisi keanggotaan itu menuju ke rata-rata gitu ya sana. Jadi misalnya kalau dalam apa namanya suatu data itu yang mencapai nilai satu itu hanya satu orang gitu ya satu. Jadi makanya Fazi uniknya kan di sana ya. Apa namanya tergantung semua fungsi keanggotaan gitu ya. Jadi kan fungsi keanggotaan itu bisa sama-sama satu, tapi satu yang jauh melebihi satu yang lain itu ada juga gitu ya. Itu ya kalau kita mau derajat keanggotaan dari anggotanya itu banyak yang satu kita bikin seperti itu. Kalau misalnya kita pinginnya tuh apa namanya hanya satu satu yang nilainya maksimal aja yang nilainya satu bisa tapi yang lain nanti akan berkisar di 0,9 0,8 walaupun dia termasuk tinggi kayak gitu. Tergantung kita maunya gimana gitu ya sana ya. Jadi apa namanya ada scikit untuk khusus untuk Fazi mungkin nanti itu saya akan bikin tutorial pemrograman yang beda gitu ya sana ya. Ini kali ini pemrograman kita bahas yang paling sederhana aja dulu ya kayak itu ya nanti. Kalau pakai itu bisa kita modif apa namanya derajat fungsi keanggotaannya dan sana sangat unik gitu ya sangat jadi kalau misalnya melakukan sesuatu dengan fuzzy itu sebenarnya bab empatnya bakal tebal banget dengan banyaknya ini ya komparasi
apa namanya fungsi keanggotaan gitu ya. Seperti itu ya. Itu ya. Jadinya langkah-langkah Fuzzy Simin itu sangat mirip dengan K-means. Bedanya apa namanya jaraknya itu bukan binary gitu ya, bukan bilangan biner ya, tapi apa namanya sama-sama menggunakan centroid intinya ya, sama-sama menggunakan centroid, tapi derajat keanggotaan fuzzy yang dipakai terhadap. Jadi ya fungsi keanggotaannya itu berupa apa namanya fuzzy ke centroid, bukan jarak ya, jarak dengan itu. Ya, jaraknya diukur dengan derajat keanggotaan gitu ya. Di sana aja beda ya. Intinya yang lainnya sama kayak ini ya, apa namanya K-means ya. Dipilih sejumlah klaster, tetapkan koefisien secara acak ya. Sana dipilih secara acak. Jadi koefisien ini akan berubah tergantung data yang masuk gitu ya. Data yang masuk berubah nanti ya. Ulangi sampai apabila telah convergen. Nah, di sini juga konsep unsupervised eh apa namanya konsep unsupervised learning gitu kan ya salah satunya. Jadinya sana dia mulai dengan acak, habis itu mengulang sampai pas itu. Kalau kita kan ini ya, kalau kita manual pakai supervisor kan mencoba satu-satu nilai parameter ya. Kalau di sini nilai parameter ditebak dengan acak sampai menemukan yang pas gitu ya sana. Itu. Ya, untuk setiap data hitung koefisiennya keberadaan dalam klaster. Artinya setelah semua anggota masuk nanti dihitung ulang gitu ya, koefisiennya dihitung ulang, nanti baru dipindah-pindahin lagi gitu ya, seperti itu. Ya, setelah semua dikumpulin tuh, oh ternyata ini satu nih lebih cocok ke klaster ini, nanti tinggal dipindahin ke sana gitu ya. Gitu. Karena nilai centroid itu kan tergantung dari rata-rata anggota saat itu. Jadinya awalnya kan dipilih secara acak ya, dipilih secara acak dari data tersebut ya. Itu dipaksakan jadi centroid, tapi ketika semua digabungkan ternyata nanti beda gitu hasilnya gitu ya. Kalau dalam apa namanya K-means juga kan pengurut sortingnya itu juga menentukan ya, parameter sortingnya bisa menggunakan apa namanya sorting berdasarkan apa gitu ya, seperti itu. Kalau misalnya multi datanya itu lebih dari satu kolom gitu, bisa dinormalisasi, habis itu hasil normalnya itu yang diberlakukan seperti itu juga bisa ya. Jadi kalau dalam grafik seperti ini ya, apa namanya, kalau misalnya K-means sifatnya seperti ini, ya satu atau nol gitu ya, yang lain. Kalau ini digital ya, digital artinya. Ini kalau cluster yang soft ya, soft clustering seperti ini. Ininya mungkin yang bagian ini sama ini beda ya, derajat keanggotaannya. Yang ini ada dia kecenderungan ke A ya. Yang ini juga ada kecenderungan ke B gitu ya. Kalau ini yang B banget gitu kan ya. Kalau ini yang apa namanya yang ini mungkin A banget gitu ya sekitar sini lebih tinggi ya lebih tinggi seperti itu ya ini dilihat dari nol ya nolnya A tapi ini apa namanya bisa satunya B ya gitu kan ya seperti itu ya itu sangat menariknya Fuzzy sini sih ya itu ya secara menghitung centroidnya itu ini ya menggunakan apa namanya koefisien ya dari keberadaannya cluster ke K ya cluster yang kesekiannya itu K ya. Apa namanya dengan weight-nya ya bobotnya itu K ya sama sana ya bobot masing-masing cluster ya itu ya terhadap X gitu ya bobotnya itu dikalikan ke X di mana X ini ya masing-masing anggota daripada sumber datanya itu ya. Dengan fuzzy C means centroid di sebuah cluster ya adalah means gitu ya. Jadi means ini ya means tapi diukur bukan dari jarak terhadap means tapi lebih ke ini ya fuzzy membership function yang dibuat ke sana dibuat dengan cluster. Jadi rumusnya seperti itu ya sana. Jadinya apa namanya yang rata-rata dibagi dengan masing-masing X di sana clusternya gitu ya centroidnya itu ya. X ini yang nanti akan dipilih sebagai centroid. Jadinya nanti apa namanya centroidnya itu yang dibagi dengan rata-rata bobotnya itu gitu, seperti itu ya. Oke, itu intinya M di sini nilai kekaburan gitu ya, nilai kekaburan gradien ya, gradien. Jadi M itu kan kalau di rumus persamaan juga kebanyakan gradien gitu kan ya, gradiennya sana. Itu yang nanti menentukan ini ya, nilai kekaburan semakin tinggi M maka semakin ini ya, semakin apa namanya kabur data tersebut gitu ya sana ya. Jadi apa namanya nanti ini ya definisi definisi ini ya mungkin kalau M-nya tinggi mungkin dari sini nih percabangannya dari sini percabangannya sampai sini
apa sampai sorry, sampai sini gitu ya, sampai sini A-nya sampai sini, B-nya juga sampai sini kayak gitu ya, seperti itu. Ya, tergantung juga ya. Rumusannya seperti ini ya. Jadi X ya sana ya. X itu adalah datanya sejumlah N ya. Kalau N-nya 3.000 berarti datanya total 3.000. C itu ini ya. Karena ini apa namanya, C-nya jangan C besar tapi K sebenarnya cocoknya ya. K tapi ya udahlah gitu ya. Saya malas ngedit rumusnya gitu ya. Jadinya itu jumlah klasternya ya, jumlah klaster. Sama cocoknya pakai K ya. Ya, itu karena saya belum install latex di sini, ini nggak bisa ngedit rumusnya, bikin ulang rumusnya di ini malas juga. Tadi pagi saya baru bikin slide nih, sorry. Ya, karena kemarin ketiduran ya malamnya. Itu ya jadinya apa namanya, kalau ada polling dosen paling malas kayaknya saya masuk. Oke, itu ya sini ya. Malas dalam ngajar ya mas. Ya, itu salah satunya ya. Apa namanya? eh Cluster C yang akan dibandingkan dengan masing-masing ya sana seperti itu. Ya, jadi sebelum bakar. Jadinya biasanya sih bukan biasanya tapi pasti harusnya apa namanya jumlah cluster tidak sama dengan jumlah jumlah inilah jumlah data gitu untuk apa samain gitu ya seperti itu ya. Datanya 3.000, klasternya 1.000 ya masih boleh ya masih boleh. Ya, itu. Ya kalau semakin jelek siluetnya coba naikin gitu ya, coba naikin jumlah klasternya. Kalau klasternya 1.000 juga nggak masalah sebenarnya gitu ya. Ya. Tapi analisisnya capek nanti. Ya. Jumlah klaster itu kan menentukan ini ya, menentukan apa namanya, menentukan apa namanya seberapa terkotak-kotak data tersebut gitu ya. Kalau misalnya kabur dengan jumlah yang sedikit, mungkin dengan jumlah yang banyak dia lebih strict terkotak-kotak gitu ya. Seperti itu jadi di sini ya, apa namanya, jadinya ini, apa namanya, urutan ya, looping terhadap sejumlah data dan sejumlah C. Jadinya ini, apa namanya, masing-masing data diulang sebanyak klaster gitu ya, kalau urutan ini ya, baca rumusnya ya. Ini ya. Sebanyak ini gitu ya. Jadi kalau misalnya ke dalam pemrograman gitu ya, ini kalau mau keren gitu kan ya kita bikin suatu logika suatu rumus pemrograman itu misalnya ada for-nya 2 kali gitu ya, for-nya 2 kali ya kayak gini gitu. X-nya dulu di repeat habis itu Y-nya atau Y-nya dulu gini sama kayak gini gitu ya, sebanyak apa gitu ya, sebenarnya I dan J kayak gitu. Ya seperti itulah gini kalau dirumuskan gitu ya cara. Ya. Dulu S3 saya baru belajar cara bikin rumus baru dari pemrograman karena otaknya saya juga lebih ke pemrograman daripada matematika gitu kan ya soal itu ya. Ya di mana WIJ ini ya kan itu ya. Itu menunjukkan derajat kekuatan terhadap masing-masing X sana gitu ya, nanti keluar dari sini dan terhadap M ini ya, M nilai kekaburan itu ya. Membership functionnya juga sana ya. Itu nilai absolut ya, nilai absolut dari absolut kan kuadrat lagi. Ya, nilai ada absolut kuadrat lagi gitu ya. Seperti itu. Ya, jadinya terhadap I dan J yang sana gitu ya. Jadi bahwa jarak ini diukur menggunakan derajat keanggotaan gitu kurang lebih maksud dari rumusnya ini gitu ya. Seperti itu. Karena rumusnya ini adalah seperti ini gitu ya. Gitu ya. Sana ya. Jadi seper ya, seper ini ya. Oke, sama dengan satu yang mulainya dengan satu ya, mulai dengan satu. Ini penulisan yang beda ya, boleh di atas, boleh di samping gitu ya, sebenarnya ini sama ya, kayak gitu. Ya, kalau zaman kuliah juga saya sering bingung gitu kan ya. Karena waktu SMA dapat kayaknya gitu kan untuk ini ya. Tapi ya itu ya apa ya, kalau emang waktu muda tuh ini ya, waktu muda tuh apa namanya? Ya banyak kegiatan ini ya, banyak kegiatan ya lupa gitu ya, cepat lupa. Ya, kalau setelah tua juga banyak kegiatan gitu ya. Jadi lupa juga. Ini intinya manusia emang hidupnya nggak belajar tok. Jadi wajar lupa ya. Ya soal itu ya ini ya. Karena ya terhadap klaster ya, sebanyak klaster itu nanti dicoba gitu kan ya rumus angkatannya.
Jadi ini ya, jadinya ini masuk dalam expectation ya, maximization algorithm, jadinya memaksimalkan ekspektasi gitu ya, ekspektasi nanti dibagikan kemana. Menggunakan campuran Gaussian ya sana ya. Jadi Gaussian itu termasuk ini ya untuk data yang continue ya paling sakti di sana ya. Paling sakti kalau saya juga publikasi menggunakan fuzzy itu kebanyakan menggunakan asymmetric Gaussian function ya, Gaussian yang kanan kirinya beda gitu. Apa namanya, saya pengennya bervariasi gitu, tapi emang hasilnya yang paling bagus menggunakan asymmetric Gaussian function sampai sekarang gitu kan ya. Itu ya, excitation sana ya adalah metode yang lebih formal ya, salah satu titik mencakup beberapa ide ya, penguatan parsial sana. Jadi adanya Gaussian itu juga bisa dibikin parsial gitu kan ya sana. Itu ya. Jadi fuzzy Siemens ini dipakai di mana aja gitu kan ya, di mana aja ya macam-macam ya bisa dipakai di biometrics ya bisa di image analysis ya dan marketing. Ya, kalau biometrics itu misalnya ini ya apa namanya sidik jarinya si A sama si B itu ada kemiripan gitu ya sedang di mana kayak gitu kan. Wajahnya si A sama si B ada kemiripan gitu kan ya. Itu data permodelan yang bisa kita analisis menggunakan Fuzzy Siemens. Mungkin apa namanya siapa sih yang mukanya mirip artis A gitu pakai ini bisa. Ya. Itu ya image analysis misalnya untuk gambar warna gitu ya seperti gambar di sini gitu ya. Ini ya, bisa kalian pakai untuk ini pengolahan citra ya sana. Untuk marketing gitu juga ya misalnya cenderung antar kategori produk kayak gitu gimana untuk kategori konsumen kayak gitu. Orang ini suka belanja ini di musim ini gitu misalnya kayak gitu-gitu ya. Tapi dia juga kadang-kadang galau justru belanja yang ini kayak gitu ini. Seperti itu. Itu barangkali ya. Kita lanjut ke ini langsung ya ke pemrograman baru tanya jawab. Ya, oke, ya. Jadi yang paling simpel yang menggunakan yang ini ya, yang Omadson ini ya paling sederhana. Nanti mungkin saya bikin tutorial yang terpisah dengan yang ini ya, yang menggunakan ini ya, apa namanya Scikit fuzzy itu ya. Mungkin ini lebih advance ya, lebih advance dan lebih keren ya. Itu. Ya, itu. Saya jelasin ini dulu di permainan. Ini ini ya nanti kode sama slide-nya saya upload habis ini langsung ya. Gitu. Karena tadi waktu bikin slide sudah tiba-tiba udah ini aja. Mungkin nanti ada juga tambahan slide-nya gitu nggak tahu. Tinggal mood saya. Oke, tinggal install lah, install ini ya. Itu ya. Nanti note you may need to restart itu ya. Boleh di restart dulu tapi saya jalani tadi tanpa restart. Bisa ya. Jadi saya pakai Matplotlib biar kita tahu ini kan di Braja juga sudah saya tampilkan kan ya apa namanya contoh bikin ini ya pakai itu ya cluster ya. Ini kita pakai NumPy di sini, pakai NumPy, ada Siemens, sama Matplotlib, ASP.LT. Inline ya ini, perintah sakti untuk ini ya, nanti supaya dia nampil di sini ya. Oke, itu ya. Ya, ini sini untuk membuat data acak ya. Kenapa dipakai data acak gitu ya? Ini tinggal X-nya ganti dengan import data apa gitu ya, sama ya nanti ya. Itu tinggal dicontoh aja yang di function yang lain ya. Di contoh yang lain ya. Itu ya jadinya ini ya bisa ini. Jadi ini random ini ya. Jadinya di concat ya. Concat itu menggabungkan array ya. Menggabungkan array jadinya total datanya nanti 3.000 ya karena size sama n sample kali 2 berarti kolomnya 2 ya. Kolomnya 2 versi normal antara 0 minus 2 sampai minus 2 berarti minus 2 sama minus 2 berarti nanti kalau normal ini nanti ada pecahannya jadinya pecahannya itu nanti yang ini ya keluar kayak gitu kan ya. Ini data yang apa ya? Data yang nggak bakal pecah gitu ya, nggak bakal pecah ya. Apa namanya nggak bakal ini ya, nggak bakal beririsan ya. Dua data yang nggak bakal beririsan. Ini variasi dengan yang saya buat ya. Ya, di end shape-nya ada 6.000 kali 2 ini 6.000 totalnya karena 3.000 ya. Ya, clusternya kita bagi dua gitu ya misalnya itu ya. Dan hasilnya sekian gitu ya. Di SM Center ya sana. Jadi kalau kita mau tahu centernya tinggal ini ya, tinggal panggil centernya apa gitu ya.
Terus label itu berdasarkan prediksinya gitu ya, prediksinya. Ini yang tanpa prediksi, ini yang dengan prediksi ya. Itu ya sana. Labelnya dengan nilai prediksi. Ini nanti sama kayak Scikit ya. Scikit jadinya dia tidak mengubah data, tidak membuat dataset baru gitu, enggak. Tapi di dataset lama itu ditambahin ini ya, satu kolom baru yang isinya label gitu. Karena itu lebih memudahkan ini ya, memudahkan apa namanya, pembuatan plot dan sebagainya gitu ya. Sana dibikinin label ya. Itu ya sini ya. Seperti itu, sini subplot ya kurang lebih itu ya. Jadinya axis 0 sama 1 gitu ya kurang lebih ya. Ini kan 2 ya, seperti itu. Ya, nah, kolom jadinya ada X sama Y gitu ya sana ya kurang lebih. Sekarang itu ya di sini dikasih marker plus ya untuk centroidnya di sini, centroidnya di sini gitu ya. Sana ya C sama dengan ya W ya dipakai functionnya gitu ya. Karena opsinya macam-macam di sini sebelum sempat saya ini ya coba ya. Sana itu ya senternya ya. Oke, di sana ya bisa kita lihat jadi hasilnya adalah seperti ini gitu ya. Nah, ini misalnya kalau kita mau iseng gitu kan ya, kalau kita mau iseng bisa kita ini ya, bisa kita ganti apa namanya, misalnya ini dari ini ya minus sampai minus satu gitu kan ya. Ini juga kita ganti jadi minus satu gitu ya, seperti itu. Ya. Kita bagi dua gitu kan, bagi dua. Ini juga kita jalanin ulang. Ya. Ya, di hasilnya nyambung ya. Ini ada bagian yang beririsan ya, beririsan. Di sampai sini klasternya gitu ya, senternya di sini. Beririsan di sini gitu ya. Seperti itu ya. Gitu. Jadinya karena ini ada beririsan antara minus satu ya, minus satunya beririsan. Jadinya di sini ya. Pas di sini masih bisa dibagikan dengan baik. Misalnya kita ganti dengan tiga gitu kan misalnya. Tiga kira-kira apa ya Tri? Ya. Tiga, jadinya dibagi seperti ini ya. Jadi tiga, ya kayak kue lapis itu. Ya, seperti itu bisa kita lihat ya. Dari kecenderungan tidak keanggotaannya kemana gitu, itu ya. Centroidnya masing-masing di sini. Ya gitu kurang lebih cara kayaknya ya. Oke.